Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan satu pokok bahasan yang sangat menarik. Disimak sama-sama ya. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini yaitu di bab 3, yaitu semua bersih hidup menjadi nyaman. Ini kaitannya dengan toharoh. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik. Yang kedua, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Sebelum masuk eh, pada pokok bahasan atau pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak. Nah, adapun peta konsep pada pokok bahasan toharoh ini, yaitu kalau kalian melihat ke tanda panah ke arah sebelah kanan, yaitu menunjukkan bahwa ada hadas. Nah, hadas ini terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nanti pun akan dibahas bagaimana tentang larangan-larangannya. Untuk hadas kecil, cara penyuciannya adalah dengan berwudu dan hadas besar dengan mandi junub. Nah, nanti kondisi saat adanya keterbatasan nanti dengan tayamum, ya. Untuk lebih spesifiknya atau lebih jelasnya akan dibahas nanti. Kemudian untuk selanjutnya, toharoh ini yang akan dibahas tentang najis. Najis ini dibagi menjadi tiga, ada najis ringan, sedang, dan besar atau berat. Dan nanti pun akan dibahas bagaimana cara penyuciannya. Kita masuk kepada pengertian toharoh. Toharoh, menurut bahasa Arab artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Hadas dan cara menyucikannya. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau tata aturan dalam hukum Islam. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga, hilangnya akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. Dan yang terakhir adalah bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Cara menyucikannya yaitu dengan berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Nah, sedangkan hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah atau junub. Janabah ini adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Jadi secara fisik tidak terlihat kotorannya begitu, tapi adalah kondisinya begitu ya. Nah, kemudian hadas besar juga merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Di antaranya hubungan suami istri, datang bulan atau haid bagi wanita, keluarnya darah nifas bagi wanita, melahirkan, keluar mani, dan meninggal dunia. Dan cara menyucikannya yaitu dengan
mandi wajib, atau bertayamum apabila tidak ada air. Nah, anak-anak, najis dan cara menyucikannya. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia, hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing, dan babi. Najis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis muhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan najis mughaladhoh atau najis berat. Nah, najis muhafafah ini merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Sedangkan untuk cara menyucikannya, yaitu cukup dengan memercikkan air yang suci pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam najis mutawasitoh ini seperti darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, dipahami pelan-pelan anak-anak ya. Najis mutawasitoh ainiyah. Kita pahami dulu secara pengertiannya. Yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya. Cara menyucikannya yaitu dengan dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna atau bentuk, baunya, dan rasanya. Jadi yang disebut najis ainiyah ini yang memang terlihat wujudnya atau fisiknya atau bentuknya, ya, atau juga terlihat atau tercium baunya, gitu ya. Nah, cara menyucikannya dengan air yang mengalir sampai najis tersebut hilang warna, bau, dan rasanya. Kemudian yang kedua, najis mutawasito hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya. Namun, kita yakin nih bahwa najis tersebut ada. Contohnya, seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Nah, cara menyucikannya yaitu dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna, bentuknya, baunya, dan rasanya karena tidak nyata. Nah, kalau yang hukmiyah ini jadi secara hukum kita mempercayai nih bahwa di pakaian kita terdapat najis, namun tidak terlihat warnanya, bentuknya, baunya maupun rasanya. Tapi tetap proses penyuciannya dengan air yang mengalir tanpa harus betul-betul memastikan hilang baunya, rasanya, dan warnanya tadi ya. Nah, kemudian anak-anak, najis yang ketiga adalah najis mughaladhoh. Najis mughaladhoh ini adalah najis yang tergolong belat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, darah, dan sebagainya. Termasuk juga bangkainya ya. Nah, cara menyucikannya pada najis mughaladhoh ini adalah dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satu basuhannya atau penyuciannya itu harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Anak-anak, sampai di sini apakah sudah jelas? Mudah-mudahan sudah dipahami ya tentang tadi pengertian dan juga jenis serta klasifikasinya. Kita lanjutkan ya. Perbedaan antara hadas dan najis. Nah, di kolom yang warna biru, hadas ini adalah perbuatan, berupa perbuatan atau tindakan. Contohnya, buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidur, mengeluarkan darah haid atau datang bulan, dan nifas. Nah, pembagiannya tadi ada 2 ya. Yang pertama hadas besar dan yang kedua adalah hadas kecil. Dan untuk penyuciannya, yang pertama dengan wudhu, yang kedua dengan mandi wajib, dan yang ketiga dengan tayamum apabila tidak ada air. Nah, sedangkan untuk kolom yang warna kuning ini, najis ini adalah berupa benda di luar tubuh kita nih.
Ya, jadi sudah secara awalnya bisa membedakan ya, kalau misalnya hadas itu berupa perbuatan atau tindakan kita yang kaitannya dengan tubuh kita datangnya, sedangkan untuk najis itu berupa benda di luar tubuh kita. Contohnya tadi air kencing, tapi air kencing yang memang bisa jadi dari air kencing kita, tapi menempel pada sesuatu hal atau satu benda di luar tubuh kita. Kemudian juga nanah, darah, termasuk darah head, kotoran kucing, bangkai, dan lain sebagainya. Dan pembagiannya ada tiga. Pertama najis muhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mugoladoh. Dan cara penyuciannya adalah dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang wudhu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dengan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, pengertian dari wudhu adalah sebuah ibadah ritual untuk menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Nah, hukum wudhu, nah di kolom sebelah kiri yang warna hijau, bahwa wajib apabila hendak yang pertama sholat, yang kedua tawaf di seputaran Ka'bah. Jadi hukum wudhu ini wajib ya apabila mau melaksanakan sholat dan tawaf. Dan hukum wudhu ini dihukumkan sunnah apabila hendak satu mengulangi wudhu untuk setiap sholat. Yang kedua menyentuh kitab-kitab syariah seperti tafsir, hadis, akidah, fikih dan lain sebagainya. Ketiga disunahkan juga ketika akan tidur. Yang keempat sebelum mandi dan janabah. Tadi mandi wajib begitu ya. Yang kelima, ketika marah. Enam, ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan azan dan iqomah, zikir, khutbah, dan jarak ke makam. Nah, adapun yang menjadi rukun wudhu, yang pertama adalah membasuh muka. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Yang keempat, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Itu adalah rukun wudhu ya. Kemudian syarat sahnya wudhu, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz atau dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang ketiga tidak berhadas besar, kemudian yang keempat dengan air suci dan menyucikan, yang kelima tidak ada penghalang air sampai ke kulit, dan yang keenam mengetahui mana yang wajib dibasuh, mana juga yang sunnah begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah sunnah-sunnah wudhu. Adapun beberapa hal ini disunahkan saat berwudu. Ya, yang pertama baca basmalah sebelum berwudu, kemudian membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan di awal itu ya, kemudian berkumur-kumur, intinsyak, kemudian bersiwak, membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki, meresapkan air ke jenggot apabila memang memiliki jenggot, kemudian juga membasuh seluruh kepala dan basuh kedua telinga, membasuh masing-masing tiga kali basuhan, dan mendahulukan yang kanan, tahlil dan membaca doa setelah berwudu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluarnya suatu dari kubul maupun dubur, yang kedua tidur yang tidak tetap tempat duduknya, yang ketiga hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Yang berikutnya adalah persentuh kulit antara pria dan wanita. Yang terakhir adalah tersentuh kemaluan dengan telapak tangan maupun jari. Nah, anak-anak, tadi sudah dibahas mengenai tata cara berwudu.
sekarang kita akan masuk bagaimana tata cara tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, pengertian tayamum ini, tayamum adalah bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan ya sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Nah, untuk yang selanjutnya, rukun tayamum. Rukun tayamum ini yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menyapu muka dengan debu. Yang ketiga menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Yang ketiga adalah tertib. Artinya berurutan ya. Kemudian sunah-sunah tayamum adalah membaca bismillah, meniup debu dari telapak tangan atau menghaluskan, begitu ya. Kemudian yang ketiga mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Dan yang terakhir adalah membaca doa. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama adalah melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Jadi misalnya kalian akan bertayamum, atau misalnya kemudian kalian melihat air, maka tayamum tersebut batal. Artinya kalian harus berwudu ya, tidak bertayamum. Kemudian segala sesuatu hal yang membatalkan wudhu itu pun membatalkan tayamum. Dan yang ketiga menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Dan yang keempat adalah murtad. Nah, anak-anak sekalian, untuk yang terakhir adalah tentang mandi wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan jika kamu junub maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Mandi wajib merupakan cara bersuci atau toharoh untuk menghilangkan hadas besar. Tadi sudah dicontohkan juga di awal tentang hadas besar itu seperti apa, maka harus disucikan dengan cara mandi wajib. Nah, anak-anak, sebab diharuskan mandi wajib yang pertama adalah berhubungan suami istri. Yang kedua, datang bulan atau haid bagi wanita. Yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita, melahirkan, keluar mani, meninggal dunia. Adapun rukun mandi wajib yang pertama adalah niat. Yang kedua, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. Nah, sunnah-sunnah mandi wajib yang pertama adalah membaca bismillah pada permulaan mandi, kemudian mencuci kedua tangan dan kaki, mencuci kemaluan, kemudian membersihkan najis yang memang menempel pada badan, kemudian sela-sela rambut, membasahi seluruh badan, wudhu sebelum mandi, menggosok-gosok badan hingga bersih dari segala kotoran, mendahulukan anggota badan yang kanan, menghadap kiblat saat waktu mandi, kemudian membasuh badan sampai 3 kali, dan membaca doa seperti membaca doa sesudah wudhu. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Pertama adalah dilarang sholat ya dalam kondisi hadas besar, kemudian dilarang tawaf, memegang mushaf, kemudian itikaf, atau khusus pada wanita yang sedang haid dan nifas dilarang berhubungan intim dan berpuasa, kemudian dilarang juga untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, anak-anak, untuk tata cara mandi wajib ini, yang pertama adalah berwudu, kemudian yang kedua berniat, yang ketiga menyuci kedua telapak tangan sambil membaca bismillah, kemudian yang ketiga menyuci atau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, menyela-nyela jemari dengan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh atau melakukan proses mandi seperti biasa, kemudian membasuh kedua kaki, kemudian setelah itu melakukan wudhu yang kedua dan berdoa atau doa sesudah wudhu. Nah, anak-anak, manfaat kita bertoharoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah bahwa jika kita bertoharoh atau bersuci akan mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Yang kedua, akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain.
karena kondisi kitanya sudah bersih dan suci. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kesucian ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan akan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan gambaran untuk kita semuanya bagaimana cara bersuci dari hadas maupun najis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.